Halo, selamat datang kembali di Frinimo Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan fun reading ya, karena kita perlu sesuatu yang membuat kita tuh optimis, sesuatu yang membuat kita bahagia, sesuatu yang kita bisa meneropong ke depan itu bahwa kita tuh ada harapan ya, kita ke depannya tuh pasti ingin lebih baik dari sekarang, apalagi setelah melewati masa-masa sulit ya. Ada 3 file ya, temanya adalah pesan dari Wisdom of Oracle dalam hidupmu ya. Bisa jadi gini, untuk perjalanan hidupmu tuh untuk sampai sekarang ini apa nih pesan dari Wisdom of the Oracles ini ya. Dan nanti kita lihat kehidupanmu ke belakang sedikit sama sekarang seperti apa ya. Nah, nanti setelah kita buka oracle-nya, kita intip juga ke depan ya. Nanti apa sih outcome-nya gitu ya, kalau ternyata kamu menjalankan apa yang dipesankan gitu ya. Ini ya, Wisdom of the Oracles ya. Oke. Kamu perhatikan ya, ada warna light purple, blue, turquoise sepertinya ya ini ya, dan ada pink ya. Oke, sebelum ke reading, aku mau ada pengumuman sedikit ya, bahwa untuk pesona reading sekarang ini aku pakai yang video udah nggak ada ya, yang ada itu voice note ya sama foto. Jadi aku kirim foto, terus nanti aku kirim voice note ya, dan yang video live itu masih ada ya, tapi itu harus perjanjian. Semua juga masuk perjanjian, deng. Karena gini, yang ngerjain kan aku sendiri ya, jadi kalau nyambungin video tuh kan agak-agak sulit ya dan butuh waktu lama. Jadi aku pikir udah pakai voice note aja sama video live, tapi tetap harus ada perjanjian ya. Dan aku punya Instagram loh sekarang ya, Frinimo Tarot ya. Jadi bisa jadi kedepannya aku mau posting judul di sana ya. Jadi nanti kamu tinggal cek, bisa kalau aku posting itu berarti itu videonya in production ya. Disclaimer dulu bahwa ini adalah general reading ya, jadi apabila tidak resonate kalian boleh pilih yang lain, dan apabila tidak resonate sama sekali berarti reading ini simple aja. This is not meant for you ya, this is reading ini bukan untukmu ya gitu. Bagi yang sudah subscribe ya, terima kasih banyak. Channel Frinimo ini berkembang lumayan pesat ya. Dan bagi yang belum subscribe ya, tinggal klik tombol subscribe-nya sama belnya ya, biar nanti nggak ketinggalan kalau ada Frinimo upload video yang baru ya. Bagi yang belum memutuskan, di pause videonya, aku mulai dari yang pertama ya. Oke, see ya. Halo, file 1, ini kartu kamu ya. Aku buka kamunya dulu ya, seperti apa ya. Nanti aku buka oracle, setelah itu nanti kita intip outcome-nya seperti apa ya. Oke, jadi ini digambarkan ya, sepertinya kamu ini dalam kondisi dimana menghadapi sesuatu yang di belakang itu membuat kamu kecewa ya, membuat kamu sakit hati gitu ya, membuat kamu sepertinya agak-agak dulunya mungkin aja ya agak depresi ya menghadapi masalah ini ya gitu. Dan di sini ya, karena kamu pernah mengalami sesuatu itu sangat menyakitkan banget gitu ya. Ini karena Ten of Swords ini kan benar-benar tuh menyakitkan sekali ya. Jadi sepertinya kamu tuh seperti ada di ujung seperti kiamat kecil gitu perasaan ya. Dan itu membuat kalian tuh selalu berjaga-jaga ya, selalu dalam posisi siaga gitu loh ya. Bisa jadi ini masalah relationship, bisa jadi masalah bisnis ya gitu. Karena di sini kan ada Two of Pentacles ya. Sepertinya di sini yang pilih file nomor 1 ini kamu ada beberapa yang fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada juga yang air sign, Gemini, Libra,
Aquarius ya. Oke ya. Tapi aku mau ini dulu klarifikasi dulu ya. Ini untuk masalahnya apa sehingga kalian ini kok sepertinya sangat defensif ya, penjagaannya kuat sekali, dan sepertinya kalian ini kan ada energi Queen of One ya, sepertinya kalian tuh tidak menjadi dirimu sendiri sekarang gitu ya, dan kalian ada di posisi dimana ada sesuatu yang harus dipertimbangkan matang-matang ke depan ya gitu, dan masalah ini masih menjadi pergulatan batinmu gitu ya gitu. Oke, aku buka ya, sebenarnya masalahnya apa gitu. Oke, Ten of Pentacles ya, Ten of Pentacles. Oke, sepertinya ini masalah relationship ya. Jadi dulunya kalian ini pernah mengalami suatu hubungan yang dalam sekali ya, hubungan yang dalam sekali. Kalian mencurahkan cinta kalian mencurahkan hati kalian itu ke si dia, ke relationship itu. Bisa jadi kalian sudah menikah, bisa jadi kalian tuh putus. Kalau menikah kan berarti divorce ya, kayak sama seperti aku gitu ya. Ini kan ada the lovers-nya in reverse, dan setelah kalian divorce sepertinya kalian itu menjelma ya. Seperti ini udah lama sih ya, udah kajiannya udah lumayan lama, karena di situ kalian belajar, kalian sepertinya udah belajar menghadapi sakit hati ini, kecewa ini, kalian bangkit ya. Pelan-pelan akhirnya kalian menjelma menjadi seorang the empress, dimana kalian tuh bisa membuat happy kamu sendiri, kalian udah bisa mengatasi hal inilah gitu ya, karena ada energi Five of One ya, dimana kalian ini akhirnya keluar dari si Ten of Sword ini, kalian keluar dari Ten of Sword ini gitu ya, tanpa disadari itu sebenarnya kalian tuh berharap juga bahwa suatu saat kalian punya energi Ten of Pentacles ya, dimana di sini energi happiness lagi ya, dimana mungkin kalian secara tidak sadar kalau lihat saudara, teman yang punya happy family gitu, kalian juga aduh kok sepertinya saya mau ya, tapi di sini sepertinya kalian tuh agak kapok tapi secara tidak sadar mau gitu ya. Nah seperti itu ya. Oke, nah sekarang aku mau buka ini ya, oracle ya. Ntar aku buka oracle. Ini tahu nggak, paling aku pilih juga. Emang aku dulu begini ya. Jadi sebenarnya kalau divorce sebenarnya aku tuh nggak terlalu udah lama ya. Jadi aku nggak terlalu dipikirin. Ya mungkin secara tidak sadar sih aku pikirin juga ya. Tapi sebenarnya yang buat aku jatuh sekali itu kalau aku ya itu di bisnis. Ya itu bisnis aku jatuh banget itu ya. Udah aku bagus, jatuhnya tuh langsung yang dari level 10 ke level hampir 0 gitu ya. Udah cita-cita mau buka usaha ya gitu. Oke, tidak usah terlalu lama-lama curhat ya. Oke, kita buka apa nih, why and not for you. Jadi ada sesuatu di luar sana. Misalnya kamu rencana apa ya, sama seperti saya ya, saya tadinya mau bisnis ya. Di sini dia bilang not for you ya, not for you. Atau bisa jadi ada seseorang yang udah kamu incar, udah kamu taksir, bisa jadi aja kamu udah in relationship seperti sekarang ya, tapi ternyata akhir-akhir ini dia jarang kontak, akhir-akhir ini dia tidak memberikan perhatiannya kepada kamu ya, intensitasnya berkurang seperti itu ya, dan kamu merasa, pasti intuisi kamu merasa aneh nih, ada apa nih sama si dia, udah jarang-jarang telepon aku atau jarang-jarang kasih perhatian ya gitu. Kalau di aku nih, misal aku ya jelas-jelas not for you, bisanya bisnis itu not for me ya. Bisa jadi seseorang yang deketin aku juga not for me ya, karena mungkin akhir ini emang agak-agak tidak kasih perhatian ya, jadi ya udah gitu kalau aku ya. Dan ada satu lagi why ya, jadi universe ini ingin kamu jelas why ya, why, mengapa hal ini terjadi kepadaku, kenapa hal ini menimpa saya ya. Misalnya seseorang mengkhianati kamu sama seperti aku, seseorang mengkhianati aku, atau kalian semua di bisnis, di karir juga kalian dikhianati, dan kalian tuh merasa why me, why. Tapi ya kamu lihat dong gambarnya di sini, ini why-nya kamu ada seperti dikasih
jawaban oleh alam semesta. Sut aja bukunya ya, dan ada gambar seperti sayap-sayapnya ya. Bisa jadi itu adalah bahwa semua ini terjadi ini bukan terhadapmu. Ini tuh bukan untuk suatu macam hukuman ya, tapi sesuatu tuh agar kamu menjadi orang yang lebih baik, agar kamu menjadi seseorang yang lebih tangguh gitu ya. Di depan pasti ada banyak yang jauh lebih baik dari yang telah kamu tinggalkan, orang yang lebih baik, bisnis yang lebih baik, atau sesuatu yang lebih baik ya. Karena di sini sebenarnya kamu udah jadi di Empress ya, kamu udah jadi di Empress, dimana sebenarnya kamu udah bisa bikin happy sendiri ya. Oke, sekarang kita buka outcome-nya ya. Kamu kalau sudah menerima, sepertinya kalau Y ini akhirnya kamu harus surrender dong, harus pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada alam semesta ya. Oke, sekarang kita buka outcome-nya seperti apa ya. Sini sih aku menangkap kalian kayaknya masih agak kecewa deh. Masih ada sesuatu yang bikin kalian tuh sepertinya kecewa gitu ya. Masih ingat-ingat yang lalu gitu. Dan kalian sepertinya masih bergulat juga. Aduh, kok kenapa ya saya seperti ini gitu. Kenapa sih si dia meninggalkan aku, atau kenapa sih banyak kenapa ya gitu. Oke, let's see ya. Sebenarnya nanti outcome-nya apabila kamu sudah surrender ya, sudah pasrah kepada ilahi, kamu sudah bermanifestasi ya. Kamu di sini sepertinya sih udah bisa manifestasi ya, karena udah ada di Empress tadi ya. Bisa jadi kamu tuh sudah minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada alam semesta, udah berbaik sangka ya bahwa hal positif akan datang kepadamu ya. Oke, sekarang hal yang positif yang akan datang kepadamu ya, karena sesuatu tadi kan not for you ya. Oke, let's see. Ini five of one-nya ini five of sword ya. Jadi di sini ada Ace of Cups ya. Ace of Cups. Ada Four of Pentacles. The Hermit dan Page of Cups. Oke, berarti di sini ya yang akan datang kepadamu ini ya, tapi dengan syaratnya ini. Syaratnya ada Five of Swords dan The Hermit ya. Berarti kalian itu di energi Y ini dari Wisdom of Oracles itu, kalian tuh harus menyadari bahwa sesuatu terjadi untukmu ya. Dan di sini kamu harus menerima ya. Kamu bawa lampu tuh ke coffin kamu ya. Terus kamu merenungi semua yang terjadi ini tuh ya terjadi untukmu ya. Kamu harus menerima ya, apa yang sudah terjadi nggak bisa ulang lagi, tidak bisa yang udah done nggak bisa di-undone gitu ya. Dan di sini kamu harus menerima apapun nanti resultnya ya, karena pasti alam semesta dan Tuhan itu ngasih kamu yang terbaik. Yang akan datang kepadamu adalah cinta ya. Bisa jadi ini cinta baru ya, si Page of Cups datang menawarkan cinta ya. Bisa jadi nanti yang cinta yang datang itu juga membawa keberkahan untuk kamu ya, karena ada Four of Pentacles, dimana bisa jadi sebagian kamu mungkin ada yang finansialnya berkurang ya. Bisa jadi si dia ini datang nanti untuk membawa cinta dan keberkahan untukmu. Aminin aja ya, amin ya rabbal alamin ya. Bye, pile 1 yang baru datang jangan lupa subscribe ya. Halo pile 2, ini pile kamu ya. Turquoise, warna yang turquoise ya. Oke, kita buka nih kamunya dulu. Ini seperti apa ya sekarang ini yang terjadi hidupmu, atau sedikit ke belakang ya. Ada Death, ada Three of Cups ya, ada The Sun, The Sun, Seven of Pentacles ya, and then ada Five of Swords ya. Di sini sepertinya pilih pile number 2 ini ya, kebanyakan itu energinya water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio, dan earth sign itu Virgo, Taurus, Capricorn ya. Ada juga sedikit yang air sign, Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke. Sebentar. Jadi kalau dilihat di sini ya, di hidupmu ini kamu itu baru saja menutup sesuatu di hidupmu ya, udah nutup lembaran baru ya.
dan lembaran lama. menutup lembaran lama dong, lembaran baru, dan mau membuka lembaran baru ya. Nah, ini nyambung nih. Kan kalau energy death itu ada matahari ya. Jadi ini udah masa-masa kelam sudah dikubur dan terbitlah matahari baru ya. Dan terbitlah mataharinya benar-benar. Jadi hidupmu sekarang tuh sebenarnya bersinar, terang benderang ya hidupmu itu ya. Benar-benar apa yang kamu mau itu kamu dapatkan. Ya, alhamdulillah ya. Tapi di belakang sebenarnya kamu itu mengalami kesulitan, sepertinya sih masalah di finansial ya, di keuangan dan karir kamu sepertinya ya. Gitu. Coba aku mau klarifikasi lagi untuk file nomor 2 ya. Ini sebenarnya death ini apa gitu ya. Dan di sini akhirnya kamu mendapatkan the sun. Walaupun begitu nih ada five of swords, di mana ya kalau bisnis ya. Kalau bisnis ini message-nya gini, itu kamu kalau mengerjakan sesuatu, itu kamu harus terjun sendiri. Itu kamu kalau jadi itu kamu nggak boleh lengah gitu loh. Energinya tuh kamu kalau di bisnis itu kamu nggak boleh lengah. Semua harus dikerjain sendiri, semua harus dipantau ya. Kalau nego sendiri gitu ya. Kalau produksi ya kamu awasin semuanya ya. Jadi jangan dipasarkan ke orang. Kalau mengenai relationship ini bahwa kamu itu harus menerima. Kalau relationship tuh agak susah karena itu it takes two to tango ya. Misalnya kamu udah memberikan semuanya, udah memberikan cinta, memberikan kasih sayang, tapi nanti hasilnya itu dipasarkan kepada yang di atas gitu. Coba aku melihat ya, ini untuk melihat sedikit ke belakang, sebenarnya apa yang terjadi di hidupmu ya. Apakah betul hanya masalah finansial, apakah ada hal yang lain ya yang kamu tutup di belakang tuh lembaran lama kamu ya. Oke. Ada 9 of Wands ya, 5 of Wands. Ada, jadi aku nangkapnya 2 ya. Jadi bisa jadi ini adalah masalah bisnis yang atau finansial yang menurun di hidupmu ya. Tapi kamu berhasil mengatasi karena kalian benar-benar terjun ke lapangan. Sepertinya seperti itu ya. Gitu. Dimana masa lalu itu kamu tuh benar-benar nggak dibikin happy gitu loh dengan keadaan yang finansial yang menurun gitu kan. Nah, setelah ini kamu sih sekarang udah you are in the very good place ya kalau ada energy the sun ya. Oke, nah kalau relationship sepertinya kalian ada masalah mengenai hubungan yang tidak berakhir, hubungan yang tidak berujung, maksud aku hubungan yang tidak berujung ya, dimana kamu tuh agak mau stay tapi masih digantung, mau move on tapi kok masih sayang, sepertinya kayak gitu ya, karena energi ada 5 of Wands dan energi 2 of Sword ya, dan itu kalian membuat kalian bingung ya, kalian tuh jadi nggak tahu mesti ngapain gitu, you don't know what to do, you don't know which way to go gitu kan. Nih ini sepertinya kalau yang in relationship sepertinya kalian masih merasakan hal itu ya gitu, kecuali kalau yang bisnis tadi sepertinya kalian udah berhasil keluar dari masalah ini. Kalau yang untuk yang relationship ya sepertinya potensinya kamu emang menuju ke desan juga ya, tapi kita lihat oracle yang kamu pilih ya, oracle yang kamu pilih ini apa? Ada Yang dan ada regeneration ya. Oke. Kalau Yang itu adalah pertanda kreativitas, pertanda perjalanan secara fisik gitu ya. Jadi di sini adalah ada power untuk melakukan sesuatu itu harus terjadi ya, the power to make things happen, taking action gitu ya, gitu. Jadi kalau di yang ini untuk yang bisnis tuh sepertinya kamu alhamdulillah udah bagus ya, udah bagus nih ya. Nah untuk yang relationship ya, jadi ini adalah untuk agar kamu move on. Kalau energi di yang ini, the energy that propel the world forward, manifesting
thought and desire into concrete form. Jadi kamu tuh harus bermanifestasi ya, dan di sini ada energi regenerasi, di mana regenerasi itu emang tuh kamu harus perbaharui. Hidupmu harus kamu perbaharui. Ya, kamu jangan sampai berada stuck di satu tempat yang emang tidak pasti ya. Untuk yang bisnis juga sama ya, untuk yang karyawan, untuk yang bisnis atau karirnya stuck juga seperti itu ya. Jadi kalian harus maju forward, harus maju ke depan gitu ya, mewujudkan apa yang kamu impikan, mewujudkan rencana-rencana kamu ya gitu. Karena di sini kamu punya energi sun. Bisa jadi juga kalau yang in relationship, kalau kamu maju, kalau kamu mengikuti yang kamu ya, itu bisa jadi kamu ada energi sun. Oke ya, sekarang aku buka klarifikasi ya, kita lihat outcome-nya seperti apa apabila kamu mengikuti apa yang di pesan dari Wisdom of Oracle itu katakan ya, yaitu melakukan yang ya dan regenerasi gitu, memulai sesuatu yang baru ya. Kalau regenerasi itu ya bisa jadi memulai sesuatu yang baru untuk meninggalkan yang lama yang enggak ada ujungnya. Oke ya, kita lihat potensi outcome-nya untukmu. Ups, dulu ya, ini kebalik. Potensi outcome untuk pile 2 ya, untuk regeneration and yang. Regeneration and yang. Seven of Cups, Seven of Pentacles, kamu dapat 2 kali Seven of Pentacles ya. Five of One-nya 2 kali. Death-nya kamu 2 kali juga. Dan Temperance ya. Oke, berarti gini ya, ini energinya pecah kan, karena yang menonton Freedom udah mulai banyak ya. Jadi gini, kalau untuk yang bisnis sepertinya sih kalian udah dapat energi the sun itu tadi ya, dan kamu berhasil finansial kamu pulih ya, dan di sini malah kamu punya alternatif banyak sekali, apa ya, potensi kamu banyak ya, dan nanti kalian tuh akan stabil. Selain kamu bahagia, selain kamu berhasil, kamu juga seimbang lagi kehidupan kamu ya, ada di Temperance. Untuk yang in relationship sepertinya gini ya, kamu tuh bener-bener ya, ini kan ada energi the death. Di sini juga kamu harus death ya, dimana seperti regenerasi, ini bener nyambung banget nih, regenerasi. Ini juga regenerasi ya, sesuatu akan mati ya, tapi bisa jadi ini si ibu tengkorak ini akan menuju ajalnya ya, karena udah ada malaikat maut gitu ya, tapi dia mempunyai sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh baru ya, sesuatu yang penuh harapan, sesuatu yang kedepannya itu ada matahari ya. Bisa jadi di sini potensi untuk kedepannya belum, untuk yang in relationship ya, tidak detail seperti apa, tapi yang pasti kamu nanti dapat energi the sun ya. Ntar saya ambil the sun-nya. Kamu punya energi the sun, dimana semuanya bahagia, dimana semuanya tumbuh ya. Bisa jadi kalau kamu udah punya anak ya, kamu bahagia dengan anakmu ya, atau suatu saat kamu punya anak sama seseorang nanti ya, gitu ya. Oke, PAL 2, terima kasih banyak bagi yang baru datang, yang belum subscribe ya, bye bye. Halo, PAL 3, ini PAL kamu ya. Ini nanti aku baca tengah-tengah ya. Jadi di sini aku melihat dulu kamunya seperti apa ya, di belakang dan sekarang ya. Dan nanti kita buka oracle ya. Setelah kita buka oracle baru kita lihat potensi outcome seperti apa ya. Oke. Let me tune into the energy ya. Oke, aku geser dulu. Di sini ya, aku lihat ya. Ada suatu tuh kamu merasa kamu tuh tidak diperlakukan dengan adil ya. Kamu tuh sebenarnya tuh udah gigih mencapai itu ya, udah berusaha sekuat tenaga, secepatnya yang kamu bisa gitu ya. Itu kamu ingin meraih itu ya, tapi nggak kesampaian nih. Bisa jadi sih di sini aku lihat sih masalah karir ya atau finansial gitu ya. Ini kan ada Six of Pentacles and Ace of Pentacle in reverse ya. Bisa jadi yang pilih PAL nomor 3 ini Earth sign ya, Virgo, Taurus, Capricorn, dan ada air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius.
Sepertinya sih masalah itu ya, kalau di karir ya. Jadi kamu merasa tidak diperlakukan adil, bisa jadi kamu dihianati ya. Kalau di karir kan gitu. Kalau kamu sukses, ada aja orang yang nggak suka ya. Atau kalau di bisnis, biasanya kalian juga dihianati. Apabila ini tentang masalah relationship, sepertinya ini adalah masalah komunikasi ya. Bisa jadi kamu nih LDR, long distance relationship. Bisa juga ini ada masalah yang tidak bisa kamu komunikasikan gitu ya sama si dia ya, dan ada kecurigaan bahwa si dia itu sudah membagikan lagi kasihnya dengan orang lain ya, seperti itu yang aku tangkap ya. Coba aku buka klarifikasi lagi ya untuk file number 3 ini. Klarifikasi untuk file nomor 3. Bukan. Dua atau 3 lagi ya. Oke. Kamu energi apa ya? Kayak sepertinya kalian tuh ingin ada yang kalian ragu untuk melangkah lagi ke depan ya. Ada energi Two of Pentacles, Two of Swords, dan ada energi Nine of Swords ya, dimana kalian tuh sepertinya nggak tahu mesti gimana lagi ya, nggak tahu lagi mesti malah ada satu keadaan tuh dimana bukan kalian tuh seperti nggak punya pilihan gitu ya. Pilihan ada tapi kan nggak bisa milih gitu ya. Milih ini kamu sedih, milih ini kamu kecewa gitu ya. Kayak gitu sepertinya kondisi kamu ya, dan kalian merasa dunia tuh nggak adil aja buat kamu gitu ya. Bisa jadi emang tadi seperti saya bilang ya, ada masalah karir, masalah bisnis, dan masalah relationship di mana kalian sepertinya digantung ya, digantung, atau kalian RDR dan kalian nggak bisa memastikan apakah si dia ini setia atau enggak, seperti itu ya. Meskipun sebenarnya kalian tuh juga udah udah mencurahkan semuanya ke relationship ini, ke karir ini gitu ya nih. Sebenarnya kamu sih orangnya tuh logis ya, karena kalian di sini kan ada energi api juga ya kalian ini ya, Aries, Leo, Sagittarius ya, dimana sebenarnya orangnya tuh berani ya. Air sign juga ya, air sign itu Aries, air sign itu Gemini, Libra, Sagittarius. Dimana sebenarnya kalian tuh orangnya tuh berani ya, orangnya tuh penuh logika deh gitu ya. Kalian tuh udah kalkulasiin semuanya, tapi ternyata hasilnya tuh ngecewain kamu gitu ya. Coba aku mau lihat sekarang oracle-nya seperti apa ya. Ada observer and ada the thinker ya. Oke. Di sini ya, kalau untuk a thinker ya, untuk the thinker, jadi di sini gini ya, itu adalah, jadi sebenarnya tuh kalau kamu melakukan sesuatu kan kamu udah kalkulasiin ya. Jadi di sini adalah tuh kamu harus benar-benar melakukan kalkulasi lagi gitu ya. Jadi kamu tuh benar-benar tuh harus duduk lagi dengan tenang ya, dan melakukan strategi baru ya, atau strategi yang lebih bisa dikalkulasi deh, fokus ke langkah-langkahnya ya, terus di list lagi apalagi nih yang kurang gitu kan, seperti itu ya. Nah, kalau tentang relationship sepertinya kamu juga gitu ya, kamu harus kalkulasikan ya, apalagi apabila punya hubungan long distance relationship, itu kamu kalkulasikan untung ruginya ya. Dan di sini juga ada observer ya, ada observer. Ini sepertinya kalau untuk relationship ya, kadang-kadang tuh kalau jadi observer tuh kamu tuh hanya melihat di matamu saja ya, hanya melihat menurut your point of view gitu ya. Tapi sebenarnya point of view itu kan kalau dilihat secara luas itu kan cuma sedikit ya. Berarti ini kamu harus melihat dari pandangan yang jauh lebih luas gitu. Jadi sepertinya kamu harus duduk juga sama ya, take your time before you react gitu ya. Jadi kamu tuh harus mengerti nih situasi ini seperti apa ya. Jadi kalau diibaratkan tuh kamu harus naik ke tempat yang tinggi ya untuk
mengamati situasi. Apakah lebih banyak untungnya untuk kamu atau lebih banyak ruginya untuk kamu. Nah, seperti itu ya. Oke. Kak, sekarang aku mau buka untuk outcome buat kamu ya. Outcome-nya untuk file nomor 3. Aku sih merasakan ya di energi di file itu agak-agak bingung gitu loh, agak-agak bingung gitu ya, agak-agak pasrah gitu ya. Itu coba aku lihat outcome-nya apabila emang kalian tuh tenang dulu, breathe dulu gitu ya, bernafas dulu, meresapi apa yang terjadi. Sudah itu kalian mulai lagi berpikir logis ya, dan berdoa dan menyerahkan semuanya kepada yang di atas ya gitu. Coba kita lihat deh outcome-nya untuk kamu ya, untuk file 3 ya, mudah-mudahan bagus. Di Hierophant ya, betul. Kamu harus Six of Pentacles ya. Oke. Ada 2. Bentar, belum feeling aku. Bentar ya. The World tuh, The World. Ada energi the Death dan ada energi Two of One ya. Oke. Ngerti aku sekarang ya. Jadi gini ya. Jadi sambungan dari the observer and the thinker ini, kalian tuh emang harus benar-benar pasrah kepada yang di atas ya, benar-benar harus bijaksana dalam membuat suatu keputusan ya, bisnis maupun itu relationship, karena kembali bahwa kita harus love yourself first ya. Kamu harus memberikan diri kamu dulu ya. Jadi sebelum kamu membagikan kebahagiaan kepada orang, sebelum kamu membagikan cinta kepada orang, kamu harus punya cinta dulu. Seperti kita kalau mau ngasih minum ke orang ya, kita harus punya air dulu dong ya. Nah, itu sama juga seperti kamu ya, love yourself first ya, sebelum kamu membagikan cinta kepada orang. Apalagi di sini ya, sepertinya kalau masalah cinta kamu tuh udah terdehidrasi ya, seperti itu ya. Bisa jadi emang yang di sana itu sesuai dengan intuisimu ya, sesuai dengan intuisimu gitu ya. Jadi di sini outcome ya ke depan apabila kamu sudah melakukan ini semua ya, dan kamu tuh ready untuk memulai sesuatu yang baru ya, menggenggam dunia ya. Kamu ready ya, kamu ready untuk melakukan sesuatu, kamu sudah menggenggam dunia, walaupun di depan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi terhadapmu, tapi kamu fresh start ya, seperti energi the Death ya. Yang lama ini si ibu tengkorak ini, dia akan menuju ajalnya, tapi yang baru akan mulai ya, sesuatu yang baru si bayi ini ya, si bayi mungil ya, fresh start. Dan kalau kamu memulai sesuatu dengan fresh start, sesuatu dengan cinta, sesuatu yang positif, nanti kamu dapat the world. Apa yang kamu mau, insya Allah kamu dapatkan ya, the world ya. Kamu manifestasikan, kamu akan dapat. Kamu afirmasi, kamu akan dapat, insya Allah. Yang penting di sini kamu tuh benar-benar mengisi cup kamu dengan cinta, mengisi cup kamu dengan hal yang positif ya. Jadi seorang yang bijak gitu ya. Oke, apa 3 ya. Bye bye. Yang baru datang jangan lupa subscribe ya. Bye.